Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 sebab mantan minta balik duluan meski dia tidak pernah mencintaimu. Ya, kan banyak tuh orang bersama tetapi tidak mencintai. Mungkin hanya ingin memanfaatkan dan seterusnya. Tetapi ketika perpisahan itu terjadi, meskipun rasa cinta itu tidak kemudian muncul secara otomatis, tetapi dia akan memilih untuk kembali. Ada 2 sebabnya. Yang pertama, ketika mantan butuh. Ya. Artinya apa? Artinya setelah perpisahan itu terjadi, dia baru menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia tidak bisa survive kalau dia sendirian. Misal nih ya, seorang suami berselingkuh, ngejar-ngejar orang ketiga, tentu yang lebih muda dan lebih cantik ya. Dia berpikir bahwa dia betul-betul sudah sangat kuat secara ekonomi ya. Tetapi begitu perpisahan terjadi, dia baru menyadari rumah tidak punya, kendaraan tidak punya, tabungan semakin menipis. Maka daripada hidup menderita bersama orang ketiga, tidak punya apa-apa, harus mulai dari nol sama sekali, maka dia akan lebih memilih untuk kembali. Ya, itu sebabnya yang pertama, karena membutuhkan. Artinya mungkin tidak ada cinta di situ, tetapi dia membutuhkan kehadiran kita, karena dia ternyata tidak bisa mandiri dan tidak bisa survive tanpa kehadiran kita. Sebabnya yang kedua, ketika ternyata orang ketiga juga tidak serius dengan dia, menolak kehadiran dia, keluarganya juga menolak habis-habisan kehadiran dia ya. Maka satu-satunya pilihan ya, daripada sendirian, daripada menjalani hidup yang tidak jelas arah tujuannya, maka dia akan kembali. Jadi meskipun tidak ada perasaan cinta, tetapi dia sudah merasakan tuh betapa pahitnya realita dia mencintai, tetapi ternyata orang ketiga tidak pernah mau serius dengan dia. Bahkan keluarganya pun tidak pernah ingin ketemu sama dia. Nah, di situ tuh mantan akan lebih memilih untuk kembali kepada kita lagi, karena dia menyadari mungkin dia tidak mencintai, tapi paling tidak bersama kita dia dicintai. Ya. Nah, jadi ketika mantan memiliki ciri-ciri ini, yang pertama, mantan itu tidak memiliki kemandirian. Ya, artinya ketika dia mendekati orang ketiga sih sepertinya keren banget ya, kemana-mana pakai mobil bagus, baju bagus dan seterusnya, tapi semuanya dibelikan. Maka itu tidak akan lama tuh, dia akan bertahan dengan orang ketiga, apalagi saat orang ketiga menyadari bahwa ternyata mantan ini tidak punya apa-apa. Jadi orang ketiga berpikir mantan ini kaya raya karena penampilannya keren. Ternyata tidak punya apa-apa, ya. Nah, maka ketika dia menyadari, mantan juga sadar tuh, ternyata dia tidak punya apa-apa dan dia tidak bisa survive. Maka dia akan memilih untuk kembali. Artinya kan kita yang paling tahu tuh,
berapa sih kekuatan keuangan mantan ini, berapa banyak sih tabungannya, berapa lama dia bisa bertahan dengan membawa tabungan seperti itu bersama orang ketiga. Nah, yang kedua tadi, kita bisa melihat ciri-cirinya bahwa ada penolakan yang sangat keras dari keluarganya orang ketiga. Ya, nah maka di situ tuh mantan akan lebih memilih kembali kan daripada capek-capek berusaha dan ujung-ujungnya tetap ditolak juga oleh keluarganya orang ketiga. Orang ketiga tidak serius, apalagi keluarganya. Kalaupun orang ketiga mungkin mencintai mantan dengan serius, kan belum tentu keluarganya juga bersedia untuk menerima mantan. Maka kalau ada dua ciri-ciri ini, menunggu waktu saja, mantan akan kembali. Ya. Nah sekarang kalau dia kembali bagaimana? Ternyata dia tidak pernah mencintai kita, cuman butuh saja kan. Maka memang kita harus mencoba ya untuk menumbuhkan rasa cinta di dalam hatinya kepada kita. Kita berusaha. Kita lihatlah seperti apa profil orang ketiga yang membuat mantan jadi tergila-gila itu. Coba kita lampaui apa kelebihan dari orang ketiga itu. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus berdoa dan memohon pertolongan Allah agar Allah menumbuhkan rasa cinta di dalam hati mantan. Agar Allah membuat mantan mencintai dan setia kepada kita selamanya. Agar Allah menjadikan mantan ini sebagai jodoh kita. Dan kita menjadi jodoh mantan satu-satunya dunia akhirat. Dan itu yang paling penting kita lakukan ya, karena doa itu adalah sesuatu yang terpenting di sisi Allah. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.